Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 2102215 reguler 6 jurusan Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi ujian tengah semester mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 4. Yang pertama, tuliskan biografi serta hasil penemuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sains. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ia adalah seorang filsuf dan kedokteran kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif. Sebagian karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Lahir pada Agustus 980 Masehi di Astana, Uzbekistan. Wafat pada tanggal 22 Juni 1337. Mausoleum Ibnu Sina, Mahedang, Iran. Ibnu Sina merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntik. Karya yang terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kanun Kedokteran. Materi kedua, bagaimana perspektif Islam tentang ipteks dan jelaskan secara empiris beserta dalilnya. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan pengembangan amanat Khalifatullah dan muka bumi untuk berhikmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Subrojo Pusposutarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya secara luas. Telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di akhirat. Adapun dalilnya yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 22, Quran surah Al-An'am ayat 97 dan Quran surah Yunus. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud ilmu, agama, dan budaya dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Pertama, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu di bidang yang disusun secara sistematis. Yang kedua, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan kepribadian kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Yang ketiga, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Hubungan ketiganya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan karena agama mempengaruhi kebudayaan dan kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama Islam. Memandang kebudayaan sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Yang keempat, jelaskan secara eksplisit bagaimana interaksi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Interaksi atau perpaduan antara ilmu pengetahuan merupakan penyatuan pemahaman terhadap manusia bahwa keduanya adalah satu kesatuan kebenaran. Keduanya bersumber dari yang maha benar yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya sama-sama berdampingan, bekerja sama mengisi roda kehidupan manusia. Yang keenam, jelaskan akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, yaitu agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teknologi Islam seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini. Sekolah-sekolah agama dan perguruan tinggi rata-rata ber-IQ rendah dan dari kelompok residual.
Yang ketujuh, jelaskan perbedaan ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya, keduanya berdiri sendiri. Ilmu bebas nilai dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu tidak bebas yaitu nilai selalu berkaitan dengan nilai-nilai pengembangan ilmu, selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama, rasa tanggung jawab kepada Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah, sebab ulama merupakan pewaris para an-nabiyah. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian, dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi pewaris pangkat itu. Yang kedua, amanah ilmiah. Amanah kemestian imam termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. 3. Tawadu. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak. Yang keempat, izzah adalah perasaan mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan yang bersifat manusiawi. Izzah adalah bangga dengan imam, bukan dosa dan permusuhan. Yang kelima, penyebaran ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan. Mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesembilan, apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam pemahaman keduanya. Kauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih yang berisi motivasi dan inspirasi ilmuwan untuk mencari ayat-ayat fisika. Contohnya tentang penciptaan langit dan bumi yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 3, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Yang ke-10, jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadikan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Potensi manusia menurut Al-Quran ada 3, yaitu potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.